Ya, saya menghimbau untuk seluruh masyarakat, terutama yang bekerja di berbagai sektor, bukan hanya sektor formal, informal, apapun kegiatan Anda, pastikan Bapak dan Ibu segera mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan pagi hari ini semangat sekali tentunya saya Hafiz Ritonga selaku MC atau juga host yang akan membawakan acara Jam Sostok. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan. Dan hari ini kita mengambil tema yang seru sekali, yaitu KKBC masuk desa. KKBC itu apa? Nanti kita akan bongkar semuanya. Dan tentunya pada pagi hari ini selain saya berada di sini di Jam Sostok, tentunya kita punya bintang tamu seperti biasa. Siapakah bintang tamu pada pagi hari ini? Sudah hadir bersama-sama kita jauh-jauh datang dari provinsi terdekat dari DKI Jakarta, yaitu Provinsi Banten. Nah, siapakah dia? Ini sudah hadir bersama kita Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten. Ini dia, siapa lagi kalau bukan Bapak Kunto Wibowo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Wah, semangat sekali Pak pagi hari ini. Kalau dilihat dari wajahnya nih, kayaknya tadi udah semangat banget nih untuk datang ke studionya Jam Sostok. Harus semangat dong, kan kita mau bicara banyak mengenai KKBC dong. Betul. Jadi kalau pagi-pagi nih sebelum kita masuk ke obrolan kita nih Pak Kunto, apa nih yang bisa buat Pak Kunto sendiri bisa penuh semangat gitu dalam memulai aktivitas kalau di pagi hari? Oh, kalau saya, kalau dikasih kesempatan buat ngomong, apalagi ngomong mengenai Jam Sostek gitu ya, harus semangat dong. Oh, itu langsung semangat ya. Kalau wilayah Banten sendiri ini adalah wilayah yang atau provinsi paling terdekat dari DKI Jakarta. Itu wilayahnya ada di mana aja nih Pak untuk wilayah kerja Provinsi Banten sendiri? Kita di Provinsi Banten itu kita punya 4 kabupaten, 4 kota. Kemudian di Provinsi Banten itu ada sekitar 155 kecamatan, dan sekitar 313 kelurahan ya. Kemudian berapa desanya? Nah, ini yang jadi pertanyaan yang akan jadi topik kita kan. Bener. Kita di Provinsi Banten itu ada sekitar 1.238 desa. Ya, 1.238 desa itu berarti hanya 1,5% ya dari keseluruhan desa yang ada di Indonesia ini, yang jumlahnya sekitar 87 ribu desa itu. Jadi kalau kita bicara apa potensi yang di Provinsi Banten yang memang perlu kita eksplor, rasanya tepat banget deh. Kalau kita bicara di pagi ini ngomongin masalah gimana BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek mau masuk desa itu seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita eksplor ya lebih lanjut. Betul sekali. Nah, mengingat tadi banyaknya desa juga yang ada di Provinsi Banten, kalau dibilang desa berkaitan dengan pekerja-pekerja informal atau juga pekerja bukan penerima upah kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk pekerja BPU sendiri di wilayah Banten ini paling banyak profesinya apa ya Pak kalau di Banten? Untuk informal ya, yang informal. kita sebut BPU ya. Kalau di kita istilahnya BPU, kalau di dunia usaha biasanya informal ya. Betul. Kalau pekerja informal yang selama ini sudah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan itu mayoritas itu di sektor pertanian. Ya, yang informal ya. Sektor pertanian, kemudian kelautan ya, nelayan, kemudian kehutanan juga. Ya, kalaupun ada, kalau kita bergeser di wilayah kota, itu yang banyak pasti perdagangan sama ini ya, driver ojek itu ya. Betul. Tapi kalau dari BPU sendiri tadi ada nelayan, kemudian pertanian dan juga kehutanan. Ada nggak nih profesi yang baru dapet atau baru tahu nih ada profesi ini di Provinsi Banten sendiri Pak? Di Banten itu ada kesenian kebudayaan lokal lah ya. Kalau bisa kita analogikan itu di sana banyak debus.
Nah, itu dia. Pernah dengar ya debus? Pasti ya? pernah dengar ya. Debus itu kan berkaitan dengan alat-alat yang agak ini ya, agak sensitif ya. Betul. Pekerja-pekerja informal atau juga pekerja BPU yang kita kenal itu nggak cuma petani, nelayan atau juga yang ada di kehutanan, tapi ada juga nih yang unik pekerjaannya, yaitu para jawara atau debus. Oke. Nah, kalau yang itu sudah pernah dilakukan pendekatan atau juga bahkan mungkin udah diakuisisi seperti apa Pak ceritanya? Alhamdulillah sekarang pekerja-pekerja seni seperti itu sudah menjadi peserta aktif kita. Mas Hafiz. Ya, karena apa? Karena setelah kita sosialisasikan, tentunya mereka bagian dari pekerjaan mereka itu pekerjaan yang cukup rentan lah ya terhadap resiko-resiko yang mungkin akan terjadi saat mereka menjalankan profesi itu. Ini kan profesi ya. Nah, setelah kita memberikan sosialisasi, ya pasti siapa sih yang bisa ngomong nih kalau manfaat jam sostek itu nggak baik gitu ya. Betul. Pasti hampir semua orang kalau kita sosialisasikan, luar biasa, pasti ngomongin luar biasa. Gitu ya. Kok bisa ya membayar 36.800 mendapatkan manfaat sampai ke kalau ada apa-apa nih dengan saya gitu. Anak saya bisa dapat beasiswa sampai selesai kuliah. Betul. Gitu. Nah, itu buat mereka excited. Dan itu nggak mungkin didapetin di tempat lain gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, sudah dilakukan pendekatan, tapi saat ini mungkin kita pengen tahu nih kalau di wilayah Banten sendiri untuk mengajak mereka menjadi peserta dan yang sudah jadi peserta, gimana cara maintainnya gitu Pak supaya sustain atau juga yang belum jadi peserta bisa jadi peserta gitu. Seperti apakah cara Pak Kunto dan tim di Banten sendiri untuk menjalani proses tersebut akuisisi sampai dengan sustainabilitasnya? Nah, kita sekarang bicara konteksnya di sektor informal karena kaitannya dengan KKBC masuk desa. Yang saat ini sudah menjadi peserta kita itu sekitar 486.000. Artinya apa? Artinya masih kecil banget gitu. Masih banyak potensi yang bisa digali. Masih banyak potensi yang bisa kita gali dengan berbagai profesi, berbagai sektor yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, ada 2 PR kita. Yang pertama, bagaimana melakukan terus komunikasi, sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media, melalui berbagai macam konten gitu ya. Untuk kita harus sosialisasi terus supaya orang ngerti. Yang pertama orang harus ngerti dulu nih. Harus ngerti, kemudian setelah ngerti, oh ada ternyata manfaat itu seperti tadi debus ya. Kalau kita nggak sosialisasi nih, nggak ngerti nih. Karena orang mikir, oh nggak berani saya. Karena jam sostek itu kan untuk sektor formal aja, orang pekerja kantoran aja. Memang selalu begitu tuh, Mas. Pasti itu ya. Selalu kita kalau di lapangan, oh bisa ya. Oh saya pikir itu untuk ini loh. Sehingga kesannya eksklusif. Nah, kita mulai inklusif kan sekarang. Kita mulai masuk ke sektor informal. Kita ada strategi keagenan yang memang selama ini sudah kita berusaha melaksanakan kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh kantor pusat. Ya. Betul. Kerjasama keagenan, ada keagenan korporasi, ada keagenan komunitas. Betul. Itu kita laksanakan, kita coba laksanakan. Keagenan korporasi, saya mentargetkan tahun ini kita bisa bekerja sama dengan ya kurang lebih 15 keagenan korporasi. Keagenan korporasi itu seperti apa? Ya seperti Ventura, kemudian fintech dan lain sebagainya. Nah, ini yang strategi yang kita lakukan. Ini sangat menghasilkan, kita bisa mengakuisisi orang yang akan mengambil kredit dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan fintech ini, sehingga mereka otomatis mendaftar. PR kita selanjutnya apa? Nah, gimana caranya supaya orang itu yang sudah terdaftar tadi sadar, sehingga nantinya selesai mereka kreditnya, otomatis mereka udah nggak bayar lagi dong. Iya. Nah, ini gimana caranya supaya mereka tetap bayar. Betul, kan gitu bisa kan? tetap melanjutkan pembayarannya. Bisa tetap melakukan pembayaran. Maka strategi kita selanjutnya adalah kita harus terus menjalin komunikasi dengan mereka. Caranya gimana? Kita membentuk PIC gitu ya. Jadi PIC ini yang harus berhubungan terus, memberikan informasi terus kepada peserta yang sudah mendaftar ini. Gitu. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya bagaimana kita mensosialisasikan kan? Nah, kita punya kurang lebih 14 kantor. Di Banten, di 8 kabupaten kota tadi ya. 8 kabupaten kota, kita punya 14 kantor. Tapi jangan hanya lihat 8 kabupaten kotanya doang dong. Harus lihat desanya ada juga 1.238 desa yang kita nggak punya kanal di sana. Nah, itu yang gimana? Ini kan masalah ya. Betul. Kalau kita bicara masalah. Nah, kan kita mau bicara solusi nih. Iya. Nah, maka kita perbanyak agen-agen yang berkaitan dengan
komunitas gitu ya, atau yang kita sebut dengan perisai yang memang sudah ada sejak tahun 2017 itu kita optimalkan terus, kita maksimalkan terus. Nah, strateginya apa? Nah, perisai ini kita mendorong teman-teman di kantor cabang untuk sebanyak mungkin bekerja sama atau merekrut perisai. Nah, perisai ini juga tentunya ada yang berhasil, ada yang enggak juga. Tapi minimal mereka bisa menjadi agen-agen kita yang bisa sampai kepada pelosok-pelosok, ke desa, ke pasar dan lain sebagainya. Yang kita mungkin sangat repot ya karena kita keterbatasan jumlah personil. Betul. Berarti itu salah satunya KKBC, kerja keras bebas cemas masuk desa, salah satu strategi dari teman-teman di wilayah Banten ya Pak. Dari desa yang cukup banyak itu rekrutmen untuk perisainya juga diperbanyak dan semoga, karena kalau misalnya kita ngerekrutnya aja nggak banyak, gimana kita bisa menemukan yang berkualitas gitu ya. Jadi salah satunya itu untuk menyebarkan atau juga program-program BPJS Ketenagakerjaan sendiri ini bisa sampai ke pelosok desa dengan menggunakan agen komunitas tadi ya gitu. Kalau untuk di Banten sendiri nih Pak, yang sudah kelihatan hasilnya atau juga sudah bisa dibilang akuisisinya lumayan tinggi, kemudian sustainabilitasnya juga tinggi, itu di desa ada beberapa desa nih Pak. Jadi saat ini ada kurang lebih tiga desa yang kita jadikan percontohan. Itu yang satu di Kabupaten Pandeglang, satu di Kabupaten Tangerang, kemudian satu lagi di Lebak, di Kabupaten Lebak. Nah ini yang sudah luar biasa sekali. Bulan ini di Pandeglang mendaftarkan 22.000 tenaga kerja rentan yang ada di desa. Pekerja rentan itu seperti apa ya? Kayak tadi itu, kayak petani, kemudian nelayan. Mereka mungkin hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya gitu. Jangankan mau mikir jaminan sosial nih, perlindungan atau kalau udah kata asuransi aja udah pentingnya minta ampun mereka itu. Nah, ini kan kita jaminan sosial gitu. Nah, caranya gimana? Seperti tadi, kita ngomong aja. Ini sebetulnya program negara untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja gitu. Dan manfaatnya bukan hanya untuk pekerja itu sendiri, tapi untuk seluruh keluarganya. Kalau terjadi resiko apapun, udah nggak perlu mikir karena anaknya sudah pasti mendapatkan akses sekolah gitu. Mendapatkan beasiswa sampai lulus sekolah gitu. Terakhir nih Pak Kunto nih, sebelum kita menutup jam Sostok pada pagi hari ini, untuk teman-teman kita yang menyaksikan video ini, karena siapapun sekarang bisa menyaksikan podcast Jam Sostok, kira-kira apa nih pesan buat mereka atau apa nih yang bisa kita berikan untuk mengajak mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk untuk yang ada di desa nih, karena tema kita pagi hari ini adalah kerja keras bebas cemas masuk desa. Ya, saya menghimbau untuk seluruh masyarakat, terutama yang bekerja di berbagai sektor, bukan hanya sektor formal, informal, apapun kegiatan Anda, pastikan Bapak dan Ibu segera mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini tugas mulia kami yang memang harus kami laksanakan. Ini juga bagian daripada bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada seluruh tenaga kerja. Dengan hanya membayar 36.800, maka ini bisa mengcover segala resiko sampai kepada resiko hari tua. Kalau kita sudah nggak punya tabungan, dengan 36.800 nanti akan ada tabungan yang bisa ditabung oleh tenaga kerja dalam bentuk JHT atau jaminan hari tua, sehingga nanti kalau sudah berusia tidak produktif gitu ya, itu tabungan bisa diambil. Jadi bukan hanya manfaat terhadap resiko kecelakaan kerja atau kematian saja, tapi juga resiko terhadap hari tuanya bisa terjamin. Ini adalah bagian daripada yang diberikan negara melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk manfaatnya yang dapat dinikmati oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia. Baik, mantap. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong untuk Pak Kunto Wibowo selaku Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten ya. Itu dia tadi obrolan kita di Jam Sostok, podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan dengan tema kerja keras bebas cemas masuk desa. Kalau begitu terakhir sebelum pamit ya, kita sama-sama bilang BPJS Ketenagakerjaan kerja keras bebas cemas gitu ya Pak Kunto ya. Baik, langsung ke kamera. BPJS Ketenagakerjaan kerja keras bebas cemas. Jam Sostek.